kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan masuk dalam doa pagi kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Kau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang menyatakan kasih yang tulus bagi kami. Kau telah menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Kekayaan yang sesungguhnya kami miliki dari Tuhan adalah ketika kami dapat bernafas di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami akan melengkapi diri kami dengan firman untuk kami dituntun olehnya dalam perjalanan hidup kami satu hari ini. Buka hati kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah surat Kristus. Ini topik atau tema renungan pagi kita di Rabu pagi ini. Kamu adalah surat Kristus dari 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3 demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat di zaman dulu sebelum ada teknologi digital yang memang sangat pesat kemajuannya saat ini. Kalau kita membuka HP Android sekarang, dengan mengetik satu kata saja di Google, maka akan muncul banyak artikel di dalamnya, banyak berita di dalamnya, dan bisa kita baca. Namun di zaman dulu hanya satu media, dua media sebelum ada televisi ya. Dulu ada koran, televisi belakangan datang. Nah, jadi dulu adalah surat kabar atau koran lah yang kita baca untuk mendapatkan berita-berita tentang kejadian-kejadian, artikel yang bermuatan pengetahuan. Ya, dengan membaca berita itu kita dapat mengetahui peristiwa, atau membaca artikel kita bisa menambah pengetahuan kita. Nah, itulah surat. Nah, dalam hal ini juga Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah surat Kristus. Ya. Surat yang bisa dibaca bukan lagi dengan huruf-huruf atau kalimat-kalimat, kata-kata, tetapi Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah surat Kristus. Yang dikatakan tadi bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Hasil dari pelayanan Rasul Paulus lah kita ini yang menyatakan bahwa kita ini telah diajari, telah dibentuk oleh firman Tuhan, telah diberikan pemahaman tentang kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil. Saudara-saudara, apa yang telah kita terima dari pengajaran firman Tuhan itu telah kita serap di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan itu jangan jadikan hanya sebatas ketika kita membacanya, ketika kita mendengarkan khotbah, jangan jadikan itu hanya penyenang telinga saja atau pemuas pengetahuan kita, tetapi kita jadikan itu membentuk kehidupan kita, dan orang melihat kehidupan kita ini dengan terang benderang bahwa kita telah menghidupi firman Tuhan. Dari sikap kita, dari ucapan kita, orang akan melihat, orang akan membaca perilaku kita sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi Kristen yang telah menerima firman Tuhan dalam pengetahuan, dalam iman, dalam hati, sehingga Roh Kudus menggerakkannya, jadilah firman itu menjadi firman yang hidup di dalam pola kehidupan kita. Itulah yang dapat dibaca oleh orang lain dari kita. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan yang dalam pemikiran kita, firman Tuhan itu orang tidak dapat melihatnya kalau tidak dibarengi dengan sikap. Maka jadilah surat-surat Kristus yang dapat dibaca dengan jelas. Banyak sekarang ini kehidupan orang Kristen tidak jelas. Rajin ke gereja, tapi tidak menunjukkan nilai-nilai kehidupan Kristiani. Mengikuti kelas meeting atau sel group, bernyanyi dengan fasih lagu-lagu rohani, tapi syairnya tidak pernah dihidupi, ditunjukkan dalam pola kehidupan sehari-hari. Kalau itu terjadi, bagaimana mungkin orang bisa membaca kehidupan kita sehingga orang percaya? Namun Rasul Paulus berkata bahwa kita ini adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta lagi, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan lagi pada loh-loh batu, bukan lagi pada buku-buku, kertas-kertas, ya, melainkan pada loh-loh daging. Dalam gerakan tubuh kita ini, mata, telinga, mulut,
kaki, tangan, semua menunjukkan perilaku tindakan firman Tuhan. Saudara-saudara, jadilah surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga mereka melihat bahwa di dalam diri kita Kristus hidup, dan mereka percaya dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa, namun kita bernyanyi terlebih dahulu bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Engkau telah menjadikan kami dan memilih kami dari sekian banyak orang. Engkau tebus dari dosa. Kau jadikan menjadi milik-Mu imamat yang rajani, kepunyaan Allah, untuk menyaksikan keajaiban perbuatan-perbuatan Tuhan, menyaksikan kasih Kristus. Dan itulah yang membuat kami menjadi surat Kristus yang hidup. Ya Bapa, kami telah banyak mendengarkan firman Tuhan. Kami telah banyak memuliakan Tuhan. Kami telah banyak mendengarkan firman khotbah tentang kasih. Biarlah kami dapat hidupi dan kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami jadikan nilai-nilai kehidupan dalam perilaku, ucapan, sikap, pemikiran, sehingga kami dapat dibaca oleh orang lain bahwa dalam diri kami ada Kristus yang hidup. Ya Bapa, di pagi hari ini kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang akan memulai pekerjaan mereka, meninggalkan rumah, mengadakan perjalanan, tinggal di rumah, dalam usaha di rumah, apa saja, anak-anak yang berangkat sekolah, kuliah, bekerja, Tuhan melindungi sertai mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini, seluruh jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, sampai usinda. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan, memberikan berkat jasmani rohani dengan baik kepada umat-Mu. Kami berdoa ya Bapa di surga, bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mencari jodoh, berikan jodoh yang tepat kepada mereka, jodoh yang takut akan Tuhan dan penuh kasih kepada sesama. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di seluruh dunia ini, di Indonesia, bahkan secara khusus untuk GMI Jakarta Pusat. Kami doakan untuk seluruh persiapan yang telah diperbuat
oleh panitia supaya dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak Yesus, kami doakan untuk Gereja MGM Jakarta Pusat ini, para majelis hamba Tuhan, para speaker, calon speaker, ketua-tua sel group, guru-guru sekolah minggu, aktivis gereja. Tuhanlah yang menyatukan kami untuk melakukan banyak hal memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.